Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billah wa la ilaha. Alhamdulillah, limpahan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan melimpahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga, dan kita mengakui dari itu bahwasanya dulunya kita adalah nol, dulunya kita adalah kosong, dulunya kita tidak ada apa-apa, kemudian sampai saat ini kita memberikan meskipun dengan cara bertahap, sampai saat ini kita memiliki apa-apa ya, dan suatu saat nanti juga apa-apa yang kita gunakan tadi, yang kita pilih, yang kita kuasai tadi, itu juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan seluruhnya ya. Maka pemberian yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini ya, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada insya Allah di depannya ya, mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berupaya untuk mengamalkannya dalam taat, dalam ibadah, dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi diri kita yang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk mereka semuanya untuk kita bisa mampu menjalani hal tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan dan dihadirkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi dengan senantiasa berbanyak salawat dan salam kepada beliau. Kita berharap insyaallah kita memiliki hubungan dengan beliau, kita memiliki irtibat dengan beliau, kita memiliki ada keterkaitan dengan beliau, dan juga keterkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya rugi apabila hidup di dunia puluhan tahun kemudian kita sama sekali tidak mengenal Nabi. Rasanya rugi apabila kemudian kita hidup puluhan tahun di dunia kemudian kita tidak tersambung hati kita dengan Nabi. Ya, padahal Nabi sudah memberikan cuma satu-satunya manusia yang memberikan kunci surga kepada kita adalah Rasulullah SAW. Rasanya kemudian kalau nggak kenal dengan Nabi, rasanya kemudian tersesat dari pintu surga. Rasanya kemudian terjauh kita dari pintu surga. Maka kunci pintu surga itu ada di tangan Nabi Muhammad, dan itu diberikan kepada kita. Ya, kunci tersebut diberikan kepada kita. Rasulullah SAW itu memberikan kunci surga tersebut secara cuma-cuma bagi yang mau. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga. Ya, tapi ada kalimat berikutnya yang kita buat takut, illa man aya, kecuali yang nggak mau. Ya, padahal surga itu dicari-cari sama orang. Surga itu sangat didambakan oleh setiap orang, mau baik muslimnya atau non muslimnya. Bahkan orang yang ingkar dan kafir pada Allah sekalian, tetap dia berharap agar matinya masuk surga, agar ujung dari kehidupannya adalah masuk surga. Ya, tapi pastinya mohon maaf, ya, agama yang dipilih oleh Allah Taala dalam Al-Quran adalah Islam. Ya, Allah juga dalam Al-Quran, ya, inna dina indallahil Islam. Semuanya agama di sisi Allah hanya Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa yang cari-cari selain agama Islam sebagai agamanya, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima dari itu. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang yang rugi di hari kiamat. Ya, menunjukkan selain agama Islam Allah tidak akan terima. Selain agama Islam masuk neraka semuanya, termasuk golongan orang kafir, orang yang ingkar dengan Allah dan Allah. Ya, kunci Islam tersebut Allah kasih sama Rasulullah, kemudian Rasulullah kasih kepada umatnya. Sampai Nabi nyatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Jadi kalimat setelahnya yang pertama. Ya, umat kita gemetar gitu. Ya, illa man aba, itu yang enggak mau. Sahabat ketika dengar Nabi SAW ketika menyebut sabda tersebut, ya, kemudian sahabat katakan, ya Rasulullah, heran sahabat, kenapa kok bisa ada orang enggak mau surga? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man aba, siapa yang enggak mau surga? Semuanya masuk surga.
Ya, Nabi menyebutkan man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat sama aku maka dia masuk surga. Siapa yang kemudian bermaksiat kepadaku, siapa yang ingkar kepadaku, siapa yang menjauh dari ajaranku, faqad aba. Dialah yang masuk surga. Ya, maka sebenarnya ada surga sudah diberikan sama Nabi. Kuncinya sudah diberikan sama Nabi. Tinggal mau yang terima. Siapa yang mau terima kira-kira di surga tersebut? Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian ya, ajaran Rasulullah sudah jelas, ya, syariat Nabi sudah jelas, kemudian ajaran agama Islam sudah jelas, di mana-mana sudah terkumandang, sudah disiarkan, kemudian hati seseorang kemudian masih tetap dalam kekufurannya, tetap dalam keingkarnya, tetap dalam jauhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu jangan sampai kemudian orang Islam kemudian masuk dalam kategori orang yang tak mau untuk masuk surga. Ya, maka insya Allah semuanya masuk surga. Ya, karena di antara tanda penghuni surga adalah tanda penghuni surga. Ya, adalah ketika di dunia dia senang dengan taman-taman surga. Nah, di dunia dia senang taman-taman surga. Ya, apa taman surga? Nabi menyebutkan. Ya, hilatul fikir. Taman surga adalah perkumpulan fikir. Taman surga adalah perkumpulan yang menyebut nama Allah dan menyebut tinggi nama Allah dan itulah itu taman surga. Orang yang merasa nikmat hatinya, merasa nyaman dan tentram hatinya di saat berada di majelis taklim, maka sungguhnya dialah calon penghuni surga yang hakiki. Ya. Tapi kalau dia nggak tahan dengan majelis taklim atau bahkan naudzubillah benci dengan majelis taklim, atau sama sekali selama hidupnya di dunia kemudian dia nggak pernah duduk di majelis taklim, khawatir ini adalah orang bukan calon menjadi penghuni surga. Ya, khawatirnya hidupnya memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakar nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahan bakar neraka cuma dua, an-nas wal hijarah. Ya, manusia sama batu-batu. Ya, manusia bahan bakarnya. Makin banyak manusia yang dimasukkan ke neraka, semakin melahap neraka. Api neraka semakin besar. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita kemudian masuk dalam kelompok orang-orang yang calon-calon penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kita upayakan untuk lebih tenang, ya, lebih istiqomah, lebih tenang, lebih nyaman, merasa kenikmatan di dalam majelis dalam majelis ilmu, merasa nikmat, ya, merasa tenang, merasa nyaman, ketemu itu ketenangan tadi, jumpa itu kenikmatan tadi, ya, merasa kemudian ketika sudah hadir di majelis taklim juga merasa bahwasanya dia itu dia merasakan kenikmatan yang sangat indah melebihi daripada kenikmatan duniawi yang dia dapat. Inilah calon-calon surga. Mudah-mudahan perasaan semisal itu datang ada dalam diri kita ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini malam Ahad ya. Malam Ahad, kan? Malam Ahad sebenarnya bukan hanya malam Ahad. Setiap malam kita berupaya untuk cari keberkahan. Setiap malam kita berupaya untuk kemudian menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad SAW. Karena sumber keberkahan itu cuma di dua ini yang besar. Meskipun kita nggak menafikan adanya keberkahan dalam hal yang lainnya, yang pastinya sumber keberkahan itu adalah dari Allah. Allah yang punya keberkahan. Kemudian Allah letakkan keberkahan tadi pada Rasulullah dan Allah letakkan keberkahan tadi pada hal yang lain, pada ulama, pada orang soleh, pada kitab, macam-macamnya, pada majelis salim, pada macam-macamnya. Ya, tapi tidak ada keberkahan yang lebih besar yang Allah limpahkan kepada makhluk kecuali hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah punya kehendak, punya otoriter besar yang untuk memberikan bagi-bagi keberkahan tersebut. Ya, anak Allah disebutkan, Nabi disebutkan dalam hadisnya, ana rahmatul muhda, aku adalah rahmat yang dihidayahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa rahmat itu? Ya untuk kita, untuk umatnya. Ya, maka Nabi disebutkan, Innallaha wal mu'ti wa ana al-ghasib, kata Nabi. Allah yang membagikan keberkahan kepadaku dan aku yang diperintahkan oleh Allah untuk bagi-bagikan. Ya, Allah yang ngasih keberkahan kepadaku, Allah ngasih rahmatnya kepadaku, dan aku diperintahkan oleh Allah sebagai pembagi keberkahan, pembagi rahmatnya Allah.
Maka cara yang lebih efektif, tercepat untuk menggapai memancing rahmatnya Allah adalah melalui pintu, dan pintunya Rasulullah. Ya, karena Nabi membagi. Ya, mohon maaf kita kita sebagai, anggaplah kita sebagai orang kaya, amin. Mohon batin kayanya, ya kaya mohon batin, bukan hanya kaya harta saja, tapi kaya hati juga. Ya, kita orang kaya besar, kemudian kita amanahkan sama satu orang. Tahu satu orang, ini ada uang 100 juta, ya, aku bagi-bagikan ya, sama orang terserah kau lah, bagi-bagikan. Kira-kira orang yang fakir-fakir miskin itu mintanya sama saya, sama yang orang yang sudah diwakilkan tadi? Sama yang diwakilkan, ya, karena diwakilkan kan. Nah, uangnya sama dia, ya, maka ada minta sama dia, ya kan ya? Bagi juga, dekatlah sama dia, bagi juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah kasihkan ke Rasulullah SAW. Ya, kita minta sama Nabi, ya Nabi minta sedikit rahmat, ya Nabi minta berkah, ya, supaya kita dapat keberkahan tersebut. Jangan langsung potong jalan, kita bukan orang dalam. Orang dalam kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau soal orang dalam kan jadi bukan orang dalam ya, butuh orang ordal, orang dalam. Tapi sebenarnya akhirat juga ya butuh orang dalam juga. Ya, orang dalam yang tertinggi pangkatnya, orang dalam yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Taala, yang tak mungkin Allah tolak. Orang dalam ini adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka insya Allah ya kita kumpul salawat dengan tujuannya untuk maulidan, untuk berusaha istiqomah dalam amal-amal yang sedikit dan kecil ini, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ya yang hadir, yang live streaming, ya atau yang niat hadir tapi ada halangan, mudah-mudahan insya Allah pulang bawa berkahnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah sumber berkah. Dan kebetulan pula ini malam, ini tanggal 2 ya, 2 Agustus. Ya, anak saya satu yang namanya Ahmad Yasin, jadi tidur pula. Ya, tanggal 2 Agustus dia ulang tahun. Jadi saya niatkan dah sekalian maulid, ngambil berkah nanti. Ambil berkah, mudah-mudahan agar supaya keberkahan tersebut ngalir kepada anak saya dari Ahmad Yasin. Ya, nanti dibangunkan aja itu dia. Ya, ngalir supaya mudah-mudahan, dan juga berharap pada yang lain yang hadir semua di sini untuk nanti kita bacakan Fatihah serta doa-doa untuk kita doakan doakan anaknya saya, anak Bagir, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang berbakti, ya, anak menjadi jembatan ibu orang tua insyaallah dunia wal akhirah, dan juga semuanya yang punya anak atau semua kita insyaallah doa yang batin ya, semua keturunan kita semuanya Allah bagi anak yang soleh insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi tujuan kita begitu untuk supaya ngambil berkah, karena kalau udah berdekatan dengan Nabi, ada hubungannya dengan Nabi, pasti berkah. Nyata. Mohon maaf, bahkan sebelum lahir Nabi terasa keberkahannya. Nabi masih dalam kandungan, ya, atau bahkan Nabi belum sampai kandungan, masih berada dalam sulbinya Sayyid Abdullah. Kalau misalnya mau dibahas lagi di sebelumnya, dari sulbinya Nabi Ibrahim. Enggak, bukan ulama alim mengatakan Nabi Ibrahim itu ya nggak kena bakar, nggak terbakar tubuhnya dengan api, nggak terbakar tubuhnya dengan ketika dicampakkan sama raja Namrud masuk ke dalam api yang sangat besar, api yang luar biasa besar, bahkan puluhan hari di situ, bukan hanya sehari 2 hari, puluhan hari di dalam api, nggak terbakar sama sekali. Tak terbakar sedikit pun. Apa sebabnya ulama? Karena sebab di dalam sulbinya Nabi Ibrahim ada cikal bakar Rasulullah SAW di situ. Ya, kemudian setelah itu turun ke Nabi Ismail, turun terus sampai ke Sayyid Abdullah. Ya, begitu. Bahkan dulu sebelum Nabi Ibrahim, ya, Adam, ya, Idris, Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu, ya, nggak tenggelam beberapa anaknya Nabi Nuh, nggak tenggelam beberapa anaknya Nabi Nuh, nggak ditenggelamkan oleh Allah Taala, ada satu ditenggelamkan, Kan'an. Selebihnya, ya, yang lain ikut sama Nabi Nuh, ya, diselamatkan dari banjir bandang, banjirnya seluruh dunia, tak ada yang selamat, bahkan anaknya Nabi Nuh sendiri yang katanya kemudian mau naik mendaki gunung yang lebih tertinggi supaya dia selamat dari banjir, tapi nyatanya tenggelam juga, ya, mati juga. Ya, apa itu katanya ulama adalah
itu mereka orang-orang yang berada dalam kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika itu serta anak-anaknya yang nurut selamat karena sebab di antara mereka ada orang yang membawa cikal bakalnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang membawa nurnya Rasulullah dalam surpinya mereka. Sehingga Allah selamatkan. Ya, berkah lagi. Berkah. Terus turun menurun sampai kemudian Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah dulu, Sayyid Abdullah ayahnya Nabi Muhammad itu dikejar-kejar sama banyak perempuan-perempuan cantik di Arab. Sayyid Abdullah itu ya. Apa sebab? Dan disebabkan ketika banyak wanita-wanita cantik kemudian ngejar-ngejar beliau, minta untuk dinikahi sama beliau, ya. Kemudian yang terpilih adalah di antara banyaknya wanita yang terpilih adalah Sayyidah Aminah ibu Nabi Muhammad. Setelah nikah, kemudian mohon maaf kalau bahasa yang kurang tepat. Setelah nikah kemudian malam pertama, ya, keesokan harinya, besok ketika ketemu dengan wanita-wanita yang dulu kejar-kejar kepada Sayyid Abdullah, yang dulu kemudian minta dinikahi, kemudian ketika bertemu, ya, udah biasa aja, kayak laki-laki biasa, nggak seperti keinginan mereka, nggak gebur-gebur misal yang pertama kali. Ketika ditanya, cuma dulu kok kemarin minta aku nikahi, ada apa sekarang nih kemudian kok biasa-biasa aja ketemu? Katanya wanita itu ketika ketika minta kepada kau supaya kau nikahi kami, karena sebab di wajahmu kami lihat ada nur, ada cahaya. Tapi cahaya itu saat ini sudah hilang. Sudah hilang. Kemana bidanya? Ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah. Dalam rahimnya Sayyidah Aminah. Ya, berkah. Jadi kalau orang mau dekat sama Nabi, Anda dekat sama Nabi, ya, banyak salawat sama Nabi, kuatkan hubungan dengan Nabi, ya, laku insya Allah, nggak ada meninggal laku. Ya, yang muda-muda lah laku, yang belum kawin tetap laku. Yang penting kuat sama Nabi Muhammad. Ya, bahkan ada amalan ulama yang ada dulu, ya, supaya wajahnya nampak cerah, indah, ya, indah dipandang orang, indah suka orang mandangnya. Meskipun ya kalau ya pas-pasan lah ya kan, konten-konten 60-50 ya kan. Tapi ya orang nengoknya suka. Apa itu? Garis disebutkan dia baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibaca 100 kali kemudian ditiup di tangannya. Kemudian dirusuk ke mukanya. Dan seluruh badannya yang kiranya dia bisa menggapainya. Ya, insya Allah ya wajahnya ketika dilihat sama orang lain itu wajahnya mengasyikkan, enak dipandang. Meskipun tadi konten ya 60-50 atau di bawah 50 ya kan. Konten merah lah bahasa kita ya kan. Tapi tetap enak dipandang. Ya, dipandang tetap indah. Karena apa? Ada hubungan dekat-dekat dengan Nabi Muhammad. Ya. Jadi ketika dalam kandungan Nabi bawa berkah. Sebelum dalam kandungan Nabi ngasih berkah sama orang. Ya, ketika dalam kandungan Sayyidah Aminah kandung Rasulullah SAW, nggak ada sama sekali merasakan sakitnya seperti orang hamil normalnya biasa. Nggak ada. Orang hamil mungkin ada ngidam, ya, kadang makan es batu banyak, ya kan? Kadang ikon kopi gitu kan, kadang nggak makan nasi, kadang kemudian tahap apa yang diinginkan orang ngidam, kadang nggak makan sebulan makanannya cuman ya tahu, kadang ya kepingin cium kos kaki, ya, aneh-aneh lah orang ngidam nih. Kan? Tapi Nabi Muhammad ketika Sayyidah Aminah ngandung Rasulullah sama sekali nggak merasakan apa-apa, nggak merasakan berat meskipun sudah 9 bulan di perut. Ya, kebanyakan wanita kalau udah perut besar mengandung anak sampai 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu terasa berat. Ya, tapi Sayyidah Aminah sama sekali nggak ada merasakan keberatan. Ya, la tajidu lahu thiqalan wala alama. Dia nggak merasakan merasa berat dan juga tidak merasakan rasa sakit. Ya, melahirkan gitu juga nggak merasakan sakit, ya, karena berkahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kalau bicara tentang berkat banyak sekali dari Sayyidah Aminah dapatnya berkah yang luar biasa. Berkat kandung Nabi, setiap malamnya Sayyidah Aminah didatangi sama para anbiya satu persatu. Nabi Adam datang, Nabi datang semua. Ya, dalam mimpinya Sayyidah Aminah. Apa nggak berkah ini? Ya, itulah kalau udah dekat sama Nabi Muhammad SAW. Ya, mau ingin apa? Mau ingin jumpa Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya, dekat sama Nabi Muhammad dapat jumpa dengan Nabi Yusuf. Ya, mau jumpa sama siapa lagi? Ya, yang penting jangan jumpa hantu lah. Ya. Kalau dekat sama Nabi Muhammad, kamu mungkin pula ingin jumpa hantu. Lah, ini rendah kali kepinginmu.
Ya, ingin jumpa orang soleh, jumpa orang yang dekat dengan Allah, jumpa dengan para anbiya, ya. Kalau dekat sama Nabi Muhammad, semuanya apa yang diinginkan, semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka banyak keberkahan-keberkahan. Ya, sampai kemudian Sayyidah Halimah Sa'diyah, ya, Sayyidah Halimah Sa'diyah ketika menyusui, ya, padahal Rasulullah SAW itu enggak, ya, ini Rasulullah anak yatim, ya, nggak ada satu orang pun mau yang orang ibu susu yang mau nyusuin Rasulullah. Kenapa? Takut nggak digaji, takut nggak di. Tapi Sayyidah Halimah Sa'diyah ambil bawa pulang, ya, diurus. Bahkan belum sampai rumah itu lama kelamaan ketika dalam perjalanan ketika Sayyidah Halimah Sa'diyah menggendong bayi, ya, bayinya Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Bani Sa'ad, itu beliau Sayyidah Halimah Sa'diyah lagi gendong pakai onta yang kurus kering. Lama kelamaan, ya, lama kelamaan dengan berjalannya onta tersebut, onta tadi dengan gemuk dengan sendirinya, gemuk, makin cepat, sehingga mengalahi onta-onta yang lain yang padahal lebih dulu berangkat atau pergi pulang menuju ke Bani Sa'ad. Bisa disusul, bisa dikalahi, bisa didahulukan oleh untanya Halimah Sa'diyah. Padahal untanya kurus, kering, ceking, ya, apalagi lambat. Tapi ketika bawa bayi Nabi Muhammad SAW, semuanya dapat berkah. Onta-ontanya dapat berkah, ya. Bahkan kalau disebutkan oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah ketika nyusui itu anak-anak yang lain, ya, sebelum menyusui Rasulullah itu air susunya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena beliau itu termasuk orang yang, mohon maaf, orang yang miskin, ya, makannya apa adanya, air susunya kurang. Tapi ketika diusui Nabi SAW, itu air susunya deras dengan sendiri. Allah, berkah. Ya, dan terus sampai wafatnya Rasulullah, sampai setelah wafatnya Rasulullah, ya, keberkahan itu tetap kemudian mengalir kepada umatnya, meyakini dengan keberkahan. Ya, maka berkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita berada dalam keberkahan tadi, ya, dalam area berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dunia insya Allah berkah Nabi, di barzakh insya Allah dengan berkahnya Nabi, dan di hari kiamat insya Allah juga dengan berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita membahas untuk melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taqiyul Qaul Al-Hadits. Ya, terakhir bahasan kita adalah dalam kitab ini sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kathura ta'amuhu kathura azabuhu." Siapa yang banyak makannya maka banyak diazab oleh Allah. Ai bil habsi wal hisab wal lawmi wa ta'yir. Itu maksudnya azab adalah dia banyak nanti dihisab oleh Allah Taala. Karena semua nikmat akan ada hisabnya, akan ada hisabnya. Ya, maaf, makanan ada hisabnya. Kecuali makanan yang dibutuhkan untuk tamu, nggak ada hisab. Kalau itu orang dulu itu, kalau ada tamu semuanya dikeluarkan. Yang di dapur itu dikeluarkan. Yang makanan beratnya dikeluarkan, buah-buahannya dikeluarkan. Ya, dan pastinya nggak mungkin pula tamunya comong kali gitu ya, sampai ngabisin semuanya. Ya. Pasti ada yang tersisa. Sisa-sisa dan sisa yang ditinggalkan sama tamu itulah yang jadi yang dimakan sama Suhaibul Bait yang punya rumah. Karena sisa-sisa itu, ya, itu nggak dihisap lagi oleh Allah Taala. Tapi kalau sebagian dikeluarkan, sebagian disimpan, sebagian itu yang masih disimpan itu masih dihisap oleh Allah. Yang nggak dihisap cuma ada yang disediakan, yang disuguhkan kepada tamu. Ya, itu misalnya itu. Ya, maka semuanya ada hisapnya. Ya, pakaian ada hisapnya, ada. Ya, makanya kalau punya pakaian banyak, bagi-bagi aja. Bagi-bagi. Ada kawan yang kira-kira sarungnya itu aja, kasih. Ya, ada kira-kira kawannya itu baju kokonya itu aja, kasih. Gitu ya. Pecinya itu aja. Sampai ada awal-awal mendungnya, kasih. Ya, awal mendung. Ya, ada kuning-kuning di sini. Ya, itu kasih lah, ya kan ya. Daripada nanti kemudian banyak pakaian di lemari. Ya, satu lemari kurang, beli lemari kedua. Yang penuh lagi kurang, beli lemari ketiga. Itu dihisap oleh Allah. Dihisap. Kalau rasanya nggak mampu untuk memberikan saudara kita dengan pakaian yang bagus, yang baru, minimal adalah yang layak pakai. Jadi itu kan, yang layak pakai. Kan ya?
Ya, hasil semuanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya ada hisabnya. Galak. Bil hisab wal laum ada celaan wa ta'yir. Fa inna halal dunya hisabun kama bil hadis di qauli Nabi Ta'ala summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Karena semuanya halalnya dunia itu adalah hisab. Ya, dalam kata Nabi, inna dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia itu halalnya dihisab, ya, haramnya diadab, haramnya diadab, disiksa. Ya, itu dunia. Ya, padahal kita berupaya tuh kumpulkan yang halal-halal nih, ada juga hisabnya. Ya, apalagi yang haram diadab dan Allah. Alhamdulillah. Ya, Allah menyebut dalam Al-Quran, "Tsumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanyakan di hari nanti, di hari kiamat, tentang nikmat yang ada pada diri kalian. Nanti dihisab oleh Allah. Ya, walaisa murad adzabullah. Ya, wa inna ma ta'yir wal laum bi tarkil adab ma'al Allah. Bukanlah maksudnya di sini adab itu dari bukan kasuro siapa yang banyak makannya maka banyak adabnya, bukan adab amin laka. Ada yang bilang ini. Wa inna ma ta'yir wal laum bi tarkil adab. Ya, karena celaan itu, ya, dia tercela, dia orang yang tercela itu adalah karena dia tinggalkan adab sama Allah Subhanahu wa taala. Liannahu adara bi'awati nafsihi wastaghala bidzalika 'an ibadati rabbih, maka ma tamakkuni min dzalika min ghairi ta'addur. Ya, karena termasuk dia meninggalkan adab karena dia lebih mementingkan syahwat dirinya sendiri. Ya, orang banyak makan kan dia syahwat diri sendiri. Ya, maka itu diantara adabnya makan adalah jangan melihat makanan tuh, ya, dengan pandangan kemudian kita menggebu-gebu, nafsu kita tuh kepingin kali. Ya, pandangannya biasa aja. Ya, biasa aja. Jadi anak makan tuh jangan kayak orang rakusan. Ya, jadi biasa latih bisa itu supaya jadi orang zuhud. Jadi orang zuhud. Meskipun kita pernah makan, tapi kadang ada begitu. Ya, kalau ada makanan di depan, dah apapun diterjang, kawan diselip, guru lewat, guru bisa lewat, ya kan? Orang tua lewat, ya. Bahkan disebutkan ada Sayyidina ada Ali bin Abi atau ya, beliau katakan itu Sayyidina Ali bin Abi, beliau katakan aku ketika makan sama ibu, ya, aku makan sama ibu, aku nggak berani untuk memakan lauk-lauk terlebih dahulu. Ditanya, kenapa nggak berani? Karena aku ketika kalau aku makan lauk terlebih dahulu, aku khawatir nyakitin hati ibuku. Kenapa itu? Karena bisa jadi kemudian sebelum aku makan lauk tadi, ibuku udah nengok itu lauk, kepingin dia mau dimakan sama ibuku. Ya, cuman ternyata tanganku lebih dulu dibandingkan tangan ibu. Ya, jadi khawatir durhaka kepada orang tua gara-gara adab dalam makan. Ya, jadi adabnya makan juga mesti untuk dihidupkan, ya, diamalkan. Kalau kemudian lihat dia lebih mementingkan syahwat diri sendiri, ya, dalam makanan. Ustaghala bidzalika an ibadati rabbih. Kemudian dia sibuk dengan syahwat tersebut, ya, daripada dia tinggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. La tamakkuni min dzalika min ghairi ta'awudz. Padahal dia mungkin tak untuk ibadah, ya, tapi gara-gara kemudian dia lebih mementingkan diri sendiri dalam hal makanan sehingga terlewatlah ibadahnya. Alhamdulillah minna ditafaqadu hadhihi darul fitnah rabbi wa ibadatnya wal ibadah la dar ta'anu tana'u wa syahwat. Ini kampung, ini dunia ini, saat ini kita berada di dunia ini adalah di tempatnya khidmah pada Allah, ya, tempat kita ngabdi sama Allah di dunia ini, bukan tempatnya, katanya Imam Nawawi adalah, Imam Nawawi Badai mengatakan ini tempat, ini rumah, ini kampung, ini dunia adalah tempatnya kita khidmah pada Allah dan tempatnya kita ibadah pada Allah, ya, bukan tempatnya kita bernikmat-nikmat dan juga bukan tempatnya kita untuk ikuti syahwat, katanya begitu, ya. Wa yasta'iqullahu bidzalika wa ta'yid. Kalau kita lebih mementingkan kemudian kenikmatan sesuai dengan nafsu kita atau dengan syahwat kita, maka berhaklah dia mendapatkan celaan nantinya di hari kiamat. Alhamdulillah, ya, dapat hinaan dan celaan dari Allah Taala. Kada bi misba'il minhaj al-abidin. Intinya qala Abu Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah bersabda, "Ilbas wa wasluku bi ansabil butuh, fa inna juz'un min tubuhina tubuhan." Tadi bersabda, kalian pakailah pakaian dan makanlah makanan, minumlah minuman di ansabil butuh, tapi sesuai sampai kadarnya pertengahan perut saja. Makan minum sampai tengah perut ini jangan penuh. Makan jangan sampai penuh. Ya, kalau makan tapi penuh juga mudarat segala hal. Mudarat pada kesehatan, mudarat pada kerasnya hati. Karena makan terlalu banyak juga menyebabkan hati akan jadi keras. Ya, maka makan tuh setengah perut aja dah. Ya, dari kata Nabi dibagi 3 itu. Perut kita dibagi 3. 1 lil akal untuk makan, 2 untuk minum, kemudian untuk tanafus untuk bernapas. Ya, jadi jangan pernah makan banyak, minum banyak, gak bisa bernapas. Oh gini ya? Gitu kan? Ada begitu kan? Ya, makan banyak, minum banyak, nanti tegang perutnya nggak bisa nafas. Banyak kali yang bernapas, nggak bisa lagi. Ya bikin luar nanti ya. Mau diajak sholat, diajak ngaji, dan nggak cukup lagi. Ya, karena udah penuh. Nauzubillah min dzalik. Agaknya. Itu sabda Nabi. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "La sihata ma'aka tajidau." Tidak ada kesehatan beserta dengan banyaknya makan. Banyaknya tidur. Nggak sehat kalau banyak tidur aja ya. Beda kalau orang sakit perlu tidur. Tapi orang sehat tidur aja ya. Maka gitu juga ya. Memang tidur, kalau banyak tidur itu mudarat. Mudaratnya bukan hanya dalam sisi agama, dalam segi hidup di dunia pun mudarat. Ya. Ada orang kalau misalnya Anda nikah sama kemudian dan nikah, kemudian sehari 2 hari nggak keluar dari kamar, oke lah, ya kan? 3 hari seminggu nggak apa-apa. Tapi sebulan 2 bulan di rumah aja, diusir sama berdua. Ya, apa yang bulan di rumah sampai sebulan 2 bulan, ya kan? Mudarat. Ya, paling banyak tidur aja. Ya, mudarat. Orang tidur itu satu menyebabkan fakir miskin. Banyak tidur itu memang miskin. Yang kedua adalah kerasnya hati. Kerasnya hati. Ya, meskipun kita yang nggak sanggup kayaknya untuk niru ulama-ulama kita yang tidurnya cuma 2 jam 1 hari, kayaknya nggak sanggup. Habib Umar tidurnya cuma 1 jam 1 hari, satu jam. Ya, gimana tuh? Nggak kebayang kita dalam 24 jam tidurnya cuma 1 jam sehari. Ya, ada pun kalau misalnya 1 jam, 1 jam setengah 1 hari. Selebihnya udah kegiatan. Selebihnya cari ridho Allah. Selebihnya taklim, ngaji, majelis. Ya, pikirkan umat. Gitu ya. Meskipun nggak sanggup begitu, ya minimal anggaplah kita tidur normalnya idealnya 8 jam. 8 jam 1 hari. Sisanya berarti berapa jam lagi? Dia 24 kurang 8, berarti sisanya 18 lagi. Betul? 16 lagi ya. 16 lagi. 16 jam itu sudah difungsikan dengan baik. Kalau yang butuh tidur 8 jam. Ya. Tapi kalau misalnya masih lebih semangat, lebih rumahnya kuat, ya kurang-kurangin sedikit. Jadi 7 jam sehari, 6 jam sehari, lebihnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya beliau kata Nabi, la syai'ata ma'akan tatinur. Nggak ada kesehatan bagi orang yang banyak tidur. Malah bisa menyebabkan menimbulkan penyakit ya. Karena kalau tidurnya nggak keluar, nggak beraktivitas badan ini, nggak berkeringat, ya, nggak bergerak, malah menyebabkan kemudian ya timbulnya penyakit di tubuh. Kemudian walasiata makan dengan akal, nggak ada kesehatan beserta banyaknya makan. Banyak makan juga nggak sehat. Banyak makan kan? Makan darah sehatnya. Ya, bahkan bisa menyebabkan tadi gelapnya hati. Wala syifaa bi haram, dan tidak ada kesehatan dengan hal yang haram. Penting dari sampaikan dan 3 ini, ya ingat sabda Nabi 3 ini, tidak ada kesehatan dalam banyaknya makan, tidak ada kesehatan dalam banyaknya tidur, dan tidak ada kesembuhan di dalam hal yang haram. Ya, jangan pula orang Islam masih mau berikut sama orang-orang Muslim. Ya, sakit apa? Aku sakit lambung. Sakit apa? Aku sakit tipes. Apa obatnya? Obatnya beli di Shopee. Apa lagi? Ya, apalah bahasa Cina itu? Dari apa? Ternyata dari semut. Ya, ternyata dari kelabang. Apa itu kelabang? Lipan. Ya, ternyata dari macam-macam. Toke. Percaya pula. Itu semuanya haram dikonsumsi. Haram nih.
konsumsi. Masa pula kemudian konsumsi kelabang, konsumsi apa tadi, semut, ya, konsumsi, ya, tapi ada obat-obat begitu. Ada bahkan di Jakarta masih ada di Jakarta. Ya, masih ada sekarang itu katanya udah tahun puluhan tahun dia jualan apa namanya itu jamu darah ular kobra. Masih ada. Yang jual pakai jilbab. Yang jual orang Islam. Ular kobra itu dipotong, masih hidup di kandangnya, diambilnya, dipotongnya kepalanya, kemudian langsung darahnya tadi dikeluarkan masuk dalam apa tadi? Gelas, dah kasih jamu-jamu yang lain. Katanya apa? Ini adalah sehat. Gak ada sifat, gak ada kesehatan dalam hal yang haram. Mesti punya keyakinan begitu. Ada ya? Nah, jangan pula ini sehat, ini buktinya begini, buktinya nggak ada. Kalau ada Nabi keputusan begitu nggak ada. Yang kemudian adanya sehat dalam keharaman. Masih banyak cara-cara halal yang lain untuk kita bisa dapatin kesehatan. Ya, intinya adalah jauhi semua dalam bentuk keharaman-keharaman. Ya, nggak ada satu orang dulu di masa Nabi SAW. Ya, dia sakit kemudian orang anjurkan sama dia, minum ini, ada minuman yang mengandung khamar, katanya kawannya minum ini obat, diminumlah khamar tadi, minum khamar, ya sembuh, sembuh, berarti itu menyebabkan apa ini? Menyebabkan sehat berarti. Kesehatan itu bukan karena sebab obat, sehat itu bukan karena sebab makanan dan makan. Yang kasih Allah. Bisa jadi dari ujian. Walhasil ini dia apa tadi? Minum, tadi setetes atau dia seteguk dia minum. Kemudian lama kemudian setelah dia sehat kemudian meninggal mati. Ya, dikuburkan di kuburnya, bisa masuk di kuburnya, tiba-tiba ini kuburnya jasadnya dari langsung kemudian meledak. Keluar besar, lari orangnya tadi langsung lari, kemudian dia ngelapor sama Nabi. Ya, ditanya, ya Rasulullah, ada saudara meninggal ini sampai jadi api, terbakar jenazahnya di dalam kubur. Ditanya sama, apa kira-kira yang dulu pernah berbuat dari hal yang halal? Gak ada ya Rasulullah. Tapi aku pernah ingat sekali dia ketika sakit kemudian ada yang nawarin dia minum obat. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara minum koper sedikit teman. Gimana minum koper itu di malam ahad ya kan? Di malam ahad, kibotan, apalagi di susah ya. Macam-macam orang minum koper, mabuk segala macam. Kalau disebutkan dalam katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud begini. Orang yang minum khamar mati dia bertobat dari minum khamar, maka aku pastikan jenazahnya akan berpaling dari kiblat. Aku pastikan jenazahnya berpaling dari kiblat. Maksudnya apa? Oh, ini orang nggak diridai ya. Seharusnya jenazah dan diletakkan di arah kiblat, ya seharusnya kan tetap ke arah kiblat, tapi dipalingkan di belakang kiblat. Karena Allah dari berwajib. Naudzubillah min dzalik. Yang berdoa Allah jauhkan kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan Allah pada kita semuanya dan hal-hal yang dihalalkan Allah Taala yang baik, yang baik, yang bagus untuk kesehatan dan untuk agama serta untuk masalah tubuh kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki-rezekinya yang halal dan thayyib barakah insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin, jauhkan dari kita semua hal yang haram, semua hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.